Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanif Aulia Rahman. Saya berasal dari Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2023. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang teori komunikasi behaviorisme oleh John Watson. Yaitu di mana teori komunikasi ini merupakan tindakan yang memiliki balasan yang berbentuk respon, yang dapat digambarkan seperti apabila seseorang individu mendapatkan rangsangan, lalu individu tersebut berhasil menerima serta mengamatinya, maka kita akan mudah dalam memperkirakan seperti apa tanggapan atau responnya tersebut. Behaviorisme adalah sebuah aliran psikologi yang didirikan pada tahun 1913 oleh John Watson, yang dimana John Watson berpendapat bahwa perilaku harus merupakan unsur subjek tunggal psikologi. Behaviorisme merupakan aliran revolusioner, kuat dan berpengaruh, serta memiliki akar sejarah yang cukup dalam. Behaviorisme sendiri lahir sebagai reaksi terhadap introspeksionisme yang menganalisis jiwa-jiwa berdasarkan laporan-laporan subjektif dan juga psikoanalisis, yang dimana berbicara tentang alam bawah sadar yang tidak tampak. Behaviorisme secara keras menolak unsur-unsur kesadaran yang tidak nyata sebagai objek studi dari psikologi, dan membatasi diri pada studi penting tentang perilaku yang nyata. Dan demikian, behaviorisme tidak setuju dengan penguraian jiwa ke dalam elemen seperti yang dipercaya oleh strukturalisme. Behaviorisme juga sudah jauh melangkah dari fungsionalisme yang masih mengakui adanya jiwa dan masih memfokuskan diri pada proses-proses mental. Ada 4 teori tentang behaviorisme. Yang pertama yaitu adalah asertif. Asertif merupakan kemampuan untuk mengekspresikan keinginan atau perasaan dengan baik tanpa menyakiti orang lain. Komunikasi ini didasarkan pada pandangan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas masalahnya sendiri. Yang kedua adalah agresif. Agresif dapat didefinisikan sebagai tindakan kemarahan tidak menentu di mana seseorang bermaksud untuk menyakiti atau menyerang orang lain. Terdapat berbagai contoh perilaku agresif dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana biasanya orang menggunakan agresivitas untuk menciptakan konflik atau situasi menang kalah dengan menggunakan intimidasi untuk mendapatkan sesuatu apa yang diinginkannya. Dan yang ketiga adalah pasif. Komunikasi yang pasif ini terjadi ketika individu mengungkapkan pikiran atau perasaan yang mengutamakan kebahagiaan orang lain dan menempatkan dirinya pada urutan terakhir. Dan biasanya gaya komunikasi ini dilakukan ketika individu merasa kebutuhannya kurang penting dan jika disampaikan akan sia-sia. Hal tersebut untuk menghindari konflik karena sudah mempercayakannya kepada orang lain. Yang keempat adalah pasif agresif. Gaya komunikasi agresif terdapat pada individu yang tampak pasif, tetapi tetap secara tidak langsung melampiaskan emosinya. Gaya komunikasi ini bahkan dapat menjadi gangguan kepribadian pasif agresif yang akan mengungkapkan kemarahannya melalui penundaan, lupa, sengaja, atau tidaknya bekerja dengan benar, tidak dapat diandalkan, dan lain-lainnya. Dan terdapat 3 cara penting dalam teori behaviorisme, yaitu sebagai berikut. Teori ini menekankan pada munculnya berbagai respon melalui pengkondisian sebagai bagian dari perilaku. Yang kedua, teori ini lebih berfokus pada perilaku yang dipelajari dibanding perilaku yang tidak dipelajari. Hal tersebut menunjukkan bahwa teori ini tidak setuju pada pandangan mengenai perilaku yang bersifat bawaan. Yang ketiga adalah teori ini berkaitan erat dengan perilaku binatang, sebab Watson beranggapan bahwa tidak terdapat perbedaan alami di antara perilaku binatang dan manusia. Oleh karena itu, manusia dapat banyak mempelajari perilaku berdasarkan apa yang dilakukan oleh binatang. Dan pada kehidupan sehari-hari terdapat banyak sekali contoh mengenai teori behaviorisme ini. Yang diantaranya adalah ketika seseorang atasan memberikan sanksi kepada karyawan, baik itu berupa teguran atau bahkan surat peringatan. Yang contoh lainnya adalah bahwa ketika penertiban dan peringatan berupa surat tilang dari kepolisian untuk pengguna jalan yang tidak mematuhi rambu lalu lintas yang berlaku. Dan yang ketiga pada kehidupan masyarakat adalah terjadinya pengucilan terhadap seorang individu karena individu tersebut sudah bertindak menyimpang dari budaya dan norma yang berlaku pada suatu daerah tersebut. Mungkin hanya sekian teori tentang behaviorisme yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.